Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. Help me, please, for Jesus. today. Bless our family. Amen. Engkau akan terus hadir dan memberkati dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengizinkan Engkau seluas-luasnya bekerja dalam hati kami, mengajari kami untuk kami terus kuat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman, mari bersama katakan amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudara, kata bersukacita ini kok dihubungkan dengan pengharapan. Kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, kalau sesuatu yang masih berupa pengharapan, maka belum tentu kita akan bersukacita. Karena kita masih berharap sesuatu yang belum ada pada tangan kita. Harapan kita ini apa sehingga bisa menghasilkan yang namanya bersukacita ini. Kalau harapan kita ini belum tentu kita tahu bagaimana kita itu bisa bersukacita. Alkitab mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Tapi pengharapan apa? Sehingga sukacita itu bisa terjadi. Saya kasih contoh, kalau saya ke Indomaret atau Alfamaret, selalu anak saya Gracia pengen ikut. Kenapa dia ingin dan rindu ikut? Karena dia berharap bisa dapat jajan. Ya kan? Dia sudah punya wacana di dalam hati pikirannya. Dia tahu bahwa nanti pergi dapat jajan. Dia berharap dan dia pasti dapat begitu. Sampainya di sana setelah beli kebutuhan, dia pasti minta apa yang dia harapkan. Dan ketika memberi baru dia bersukacita. Dia gembira. Wah, akhirnya ku dapatkan apa yang ku harapkan. Satu jajan. Nah, bagaimana sesuatu yang kita harapkan itu belum kita lihat, kita tahu, lalu kita mau bersukacita. Sedangkan apa yang kita harapkan itu sudah ada di tangan dulu, baru kita akan bersukacita, bergembira. Hore, saya sudah dapat ini. Kita bersukacita atas harapan yang tadi kita harapkan itu. Nah, tapi saya tidak lebih jauh untuk membahas tentang bersukacita dalam pengharapan. Semua orang punya kerinduan, punya harapan. Masing-masing punya harapan. Ya, asal jangan menanti harapan palsu. Karena ujung-ujungnya gak akan dapat. Jadi semua punya harapan. Ya, ada yang mungkin punya warung, tadinya di bawah got, sekarang dia berharap supaya bisa di atas got, saudara. Ya, karena dia punya warung tadi di bawah got, mau digusur. Dia berharap supaya suatu waktu warungnya bisa ada di depan got. Nah, suatu waktu kita makan di Tomang situ ada pecel ayam.
Jadi waktu itu karena rame berdesak-desakan kita tidak bisa makan. Sekarang sudah melebar ke kanan. Satu rumah khusus untuk bisa duduk makan. Akhirnya saya iseng, waduh sekarang sudah bisa melebar ke kiri dan ke kanan ya. Ya, orangnya bilang alhamdulillah Pak katanya. Saya bilang waduh sebentar lagi pasti ya maju ke depan, ini melebar ke depan. Dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena kalau melebar ke depan itu halangin jalan raya, saudara. Jadi dia tidak mungkin berharap untuk bisa melebar ke depan. Tapi dia berharap supaya melebar ke kiri dan ke kanan. Nah itu bisa. Tapi kalau ke depan berarti dia bangun di atas jalan raya. Jadi kalau harapan kita ini, saya tidak lebih detail untuk membahas tentang bersukacita dalam pengharapan ini, tapi ada keterkaitannya dalam 3 hal ini. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Ternyata jawaban dari harapan itu harus bersukacita, dan jawaban dari kesesakan itu sabar. Jawaban dari doa itu tekun. Ya, dia berbicara tentang doa itu hubungannya dengan ketekunan. Tetapi berbicara dengan kesesakan itu berbicara dengan sabar. Halo, siapa yang mau sabar dengan kesesakan? Manusia itu sabar. Ya ada batasnya loh katanya. Nggak mungkin sabar-sabar terus. Ada batasnya lah kita sabar-sabar ini. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sabarlah di dalam kesesakan. Jadi kalau harapan kita itu bergantung kepada apa yang kelihatan di bumi, maka itu tidak akan melahirkan yang namanya sukacita. Kalau harapan itu ada di atas bumi. Ya, saya ingin membahas akan pengharapan dan juga kesesakan, tapi akan lebih fokus kepada kesesakan ini. Ya, jadi apakah yang membuat kita sukacita dalam kita berharap itu? Kalau kita berharap sesuatu agar manusia menolong kita, itu harapan yang ada di atas bumi. Kita berharap supaya tiba-tiba ada yang call kita, Pak udah transfer ya? Oh sukacita banget, aduh makasih Pak. Karena udah beritahu ada yang masuk di rekening kita, kita berharap akhirnya sudah dapat kan ada yang masuk. Wah senangnya minta ampun, sukacita. Apalagi yang masuknya bunyinya MM, asal jangan ember saudara, nggak mungkin juga masuk ke rekening kita. Oh sukacitanya selangit, senangnya minta ampun. Nah semua harapan-harapan, kerinduan, ya ada yang rindu mungkin atau harapan supaya suaminya juga bergereja, kenal Yesus. Ada yang punya harapan supaya apa keluarganya juga percaya Yesus. Apalagi semua punya harapan itu, harapan-harapan. Semuanya itu baik. Tetapi Alkitab mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan akan apa yang membuat kita sukacita itu? Kalau pengharapan kita bersandar kepada hal-hal yang ada di dunia secara material ataupun oknum pribadi yang kita harapkan akan memberikan sesuatu kepada kita, maka itu terbatas dan ujungnya akan mengecewakan. Tetapi harapan yang dimaksudkan di sini supaya kita bersukacita adalah harapan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang akan membuat kita sukacita. Karena harapan itu bersifat kekal adanya. Amin. Tapi kalau harapan kita ketergantungannya ada di bumi, nonsen. Sebab semua yang di bumi itu akan lenyap. Karena itu gantungkan harapan itu kepada Kristus. Nah kenapa kita bersukacita? Karena kita dalam berdosa, tetapi telah diampuni dan kita dikuduskan dengan darah Kristus. Wow, dan kita adalah milik sorga yang ada di bumi. Inilah yang membuat kita sukacita. Karya Yesus itu membuat kita bersukacita. Kita berharap bahwa suatu kali kelak Kristus akan datang kembali dan mengangkat kita, memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Inilah harapan kita yang akan menyukakan hati kita. Amin. Ini yang lebih alkitabiah.
Orang berharap segala sesuatu di bumi. Kelihatan supaya disegani, dihormati, disanjung, dipuji. Orang mesti berbuat sesuatu supaya segala sesuatu di bumi. Dan dia berharap supaya orang menghormatinya. Dia berharap supaya orang menyegadinya. Dia berharap supaya orang tunduk kepadanya. Tetapi harapan itu harapan yang palsu yang ada di bumi ini. Karena harapan kita harus bergantung kepada Kristus yang ada di sorga. Itu yang akan membuat kekal adanya. Amin. Tapi saya tidak akan lebih dalam lihat ke situ. Saya akan membahas tentang sabarlah dalam kesesakan. Ini inti yang hari ini ingin saya sampaikan. Sebenarnya ada keterkaitan karena harapan kita itu ke sorga, maka orang akan sabar di dalam kesesakan. Amin. Karena fokus dia adalah harapan dia adalah kepada Kristus yang ada di sorga. Harapan itu bersifat kekal abadi adanya. Tetapi harapan yang ada di bumi terbatas. Sehingga ketika dia berharap kepada apa kerinduan dan janji Tuhan bagi dirinya, di situ dia akan tahan di dalam kesesakan. Dia akan sabar menerima apapun kesesakan hidupnya. Karena dia berfokus kepada sorga. Amin. Tapi kalau dia berfokus kepada bumi, kesesakan itu akan membuat dia menderita. Dia stres, galau. Karena dia tidak punya pengharapan. Amin. Tetapi kalau dia fokus pengharapan kepada sorga, maka dia akan tabah menjalani kesesakan yang akan dia hadapi. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang sabarlah di dalam kesesakan. Bagaimana pengertian kesesakan ini ya? Melihat kesesakan dalam perspektif iman Kristen. Ya, banyak orang itu tidak mau menerima yang namanya sesak, saudara. Kesesakan itu sama sekali orang nggak akan mau. Tetapi kalau orang menerima sesuatu yang menggembirakan, kelegaan, kesenangan, disitulah semua orang suka. Tetapi untuk menerima kesesakan, siapa yang mau hidup sesak-sesak terus di bumi? Ya, kesesakan itu orang akan hindar, menghindar dan cari solusi cepat-cepat. Bayangkan saudara menghadapi satu kesesakan hidup, pasti pikiran saudara akan cepat-cepat. Saya harus buat apa ini biar saya keluar dari kesesakan ini? Saya harus ambil tindakan apa ini biar tekanan ini saya bisa keluar? Cepat-cepat dia akan mencari dengan segala macam cara. Ya kalau dia Kristen, tapi kalau kenal Tuhannya masih jati bangun, oke lah. Kalau Tuhan gagal ya dukun, oke gitu. Biar keluar dari kesesakan. Yang penting tujuannya lepas dari kesesakan hidup. Ya, cepat untuk bagaimana keluar dari keadaan hidup yang sulit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa, nah saudara lihat kalau gambar itu, sebenarnya itu gambar Gracia saudara. Itu gambar Gracia masih kecil, dia sedang berdoa. Saya cepat-cepat foto di atas tempat tidur. Ya, jadi kita melihat perspektif tentang kesesakan itu dalam pengertian Kristen atau iman Kristen. Nah kita lihat dulu pengertian daripada kesesakan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, saya juga mengutipnya ini. Selanjutnya ya, di sini kesesakan dari kata dasar sesak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sempit sekali, tidak lapang, tidak longgar, tidak lega, penuh ya berasak-asak, berjejal-jejal hingga tidak ada tempat terluang. Sendat atau senak, sukar bernapas, tentang dada, napas, mengah-mengah, merasa sesak dalam dada sehingga tidak dapat bernapas dengan lega. Misalnya kalau marah sekali, susah dan sukar, tidak leluasa, terjepit. Ini tentang kehidupan, terimpit dalam kesulitan, kesukaran, terdesak. Nah, berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kata kesesakan artinya menunjuk kepada keadaan yang sulit, sukar, terjepit, terdesak, dan kesusahan. Wow, kalau kita ikutin ini definisi Kamus Besar, siapa yang mau terjepit loh? Ya, siapa yang mau menerima kesukaran? Ya, kesusahan. Siapa yang mau menerima yang namanya ya terdesak?
ya, dijepit. Jadi kita rasa sesak napas. Akhirnya ya mau tidak mau marah. Orang kalau sudah terdesak, kalau tanduknya udah naik dan dia udah terdesak, awas, hati-hati saudara, piring bisa melayang. Kalau piring yang melayang masih mending, kalau pistol yang melayang saudara langsung tewas di depan. Jadi kalau dalam kondisi yang terdesak, sesak, lalu sulit sekali, terhimpit dan terjepit, sudah pasti orang akan mencari solusi dan jalan keluar. Itu sifat alami manusia. Tetapi Alkitab memberikan satu kunci. Sabar dalam kesesakan. Ini aneh. Benaran enggak? Lu kan punya intelektual, lu kan master, doktor lagi. Masa keadaan yang kecil begitu aja lu enggak bisa cari jalan solusi, cari jalan keluar? Sabar aja terima, sabar aja terima. Kita kan manusia bukan dewa. Aku ini masih manusia. Ya, jadi sabar itu pasti ada batasnya. Tetapi Alkitab mengajarkan sabarlah di dalam kesesakan. Ini sangat kontra, saudara. Ya, hidup yang kita jalani, kita pingin cepat keluar dari yang namanya kesulitan. Kita cepat pingin keluar daripada yang namanya kesesakan, keadaan yang sukar. Cepat kita pingin supaya keluar dari tempat itu. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk sabar itu di dalam kesesakan itu. Sabar sampai kapan, Alkitab bilang. Mau sampai kapan kita sabar dan tidak punya kerinduan untuk keluar dari keadaan yang sulit. Ya, cara pandang manusia ini sebenarnya saya mau katakan sangat berbeda dengan cara pandang Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan untuk sabar di dalam kesesakan. Artinya bahwa kesesakan itu mari dan kita terima kesesakan itu. Sabar menerima kesesakan itu, kesesakan menjadi bagian hidup untuk kita jalani. Dan kita mengikuti alur kesesakan itu, terima namanya. Sabar itu berarti terima kesesakan itu dan di dalam jalanin hidup. Banyak orang tidak kuat menerima kesesakan. Mau tidak mau dia harus cari cara, entah cara secara halal atau cara secara haram. Entah cara yang baik ataupun tidak baik. Dia akan cepat bergerak dan gunakan. Ya, supaya apa? Dia mau keluar dari kesesakan hidup. Entah secara instan ataupun lama, yang penting harus cepat. Saya harus keluar dari keadaan yang sulit ini, yang sukar ini. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk sabar. Sekarang orang akan mengatakan kita, kamu itu bodoh, kamu itu bego, kamu itu apa lagi. Segala macam orang akan katakan. Kamu punya potensi. Loh, kok duduk aja terima keadaan yang sulit itu? Pasti orang akan berkata demikian. Halo, tetapi Alkitab mengajarkan untuk sabar. Kunci jawaban dari sesak itu sabar. Saudara mau ikut yang mana? Perintah Tuhan atau keadaan hidup? Ya, sabarlah di dalam. Nah, kita lihat dulu konteks Alkitab, sebenarnya banyak sekali konteks Alkitab yang mengajarkan tentang yang namanya keadaan sesak itu. Ya, Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini saudara. Ketika mungkin Pak John kasih sama saya 1.000 rupiah. Tapi sama kakak saya Pak Abraham mungkin 1 juta. Panas saya. Keadaan saya menjadi terdesak. Wah, ini kayaknya gak beres ini. Saya yang kerja dari pagi sampai malam dapat 1.000. Dia yang kerja baru jam 5 sore dia dapat 1 juta. Panas saya. Keadaan sesak hati. Panas hati. Ya, kalau sudah panas berarti dia penuh rancangan. Panas hati dan muka muram. Kalau orang sudah panas hati, maka dia akan melahirkan rancangan-rancangan jahat di hatinya. Awas lu, tunggu waktunya. Seperti si Esau sama Yakub. Bapak kita sudah rambut putih. Kalau dia meninggal,
Abis lu. Esau bilang begitu kan. Akhirnya Yakub kabur lari ke Mesopotamia, daerah Aram. Ya, ketemulah dia di sana sama Laban itu. Saudara, kalau sudah panas hati, dia akan penuh rancangan hati yang jahat. Keadaan sesak hati, kesesakan membuat orang bisa membunuh. Orang benci, orang sakit hati, amarah, dengki. Ini lapangan yang bagus untuk kehadiran roh jahat. Jadi sesak hati itu bisa membuat orang jatuh di dalam dosa. Sesak hati itu bisa membuat mengundang roh jahat datang di dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk sabar. Nah, ini sabar yang bagaimana? Sabar terhadap kesesakan, dan kesesakan model apa yang harus kita sabar? Nah, saya ingin mengajarkan hari ini kesesakan yang bagaimanakah yang harus kita sabar itu ya. Nah, jadi kalau orang sudah panas hati dan mukanya muram, maka dia pasti sesak hati dan segala macam. Itu orang bilang pasti dia mata gelap. Pasti matanya gelap itu. Sekalipun jam 12 siang matahari lagi bersinar, tapi matanya sudah bergelap itu. Kalau dia lagi panas hati, pasti segala sesuatu dihajarnya. Kita lihat Keluaran 32 ayat 23. Ya, mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, keadaan terdesak dan tidak sabar. Ini Musa ini sendiri aja gaul dia sama Tuhan di Gunung Sinai sana. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Udah deh Harun, bikin aja tuh Allah yang hendak kita sembah. Akhirnya kumpulin semua emas, anting-anting emas, bikin lembu emas, sembah, inilah Tuhanmu, inilah Allahmu. Jadi kalau tidak mampu sabar dalam keadaan terdesak, akhirnya berdosa. Ya, bikin Allah saingan. Wow. Ya, Allah yang sebenarnya kan Musa lagi bangun hubungan dengan Tuhan yang sebenarnya. Karena terdesak dan tidak sabar, kita bikin Allah, ya kan, Allah saingan dengan Allahnya Musa. Lembu emas itu Allah saingan, saudara. Ya, Tuhan saingan yang dibuat oleh bangsa Israel. Inilah Tuhanmu, inilah Allahmu. Berarti Tuhan yang disembah tadi, yang membebaskan mereka dari Mesir itu, mereka sudah menolaknya dengan membuat lembu emas. Kalau saudara baca sejarah, ya, bukan saja di Yerusalem, Sion itu yang jadi tempat untuk kehadiran Tuhan. Kami harus bikin juga di Gunung Gerisim, di Samaria. Nah, buat tandingan. Ini bait Allah kami. Kami nggak perlu ke Yerusalem. Yang penting di Gerisim ini Tuhan juga hadir. Gitu. Makanya waktu Tuhan Yesus hadir kan, dia masuk daerah Samaria itu sebenarnya tidak boleh karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh berjumpa dengan orang Samaria karena orang Samaria punya tempat ibadah sendiri. Dia nggak perlu datang ke Yerusalem di Gerisim itu. Buat Allah tandingan. Jadi keadaan yang sesak, orang bisa bikin Allah tandingan. Ya. Selanjutnya menyembah berhala itu. Nah, Keluaran 14 ayat 10 dan 12 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kami tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Orang yang kena sesakan ngomel jalan terus. Dia pasti marah-marah, siapapun di situ dia hajar. Musa kena hajaran dari orang Israel karena terdesak, saudara. Di belakang Mesir lagi datang, kiri kanan gunung, depan laut. Ini masa kesesakan.
Ya, ini yang benar-benar sesak, saudara. Mau lari kemana lagi? Sudah tidak bisa lari. Kiri gunung, kanan gunung, belakang orang Mesir, depan laut. Sesak. Tidak sabar menerima keadaan yang sesak itu. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Dia pasti menyalahkan Tuhan. Menyalahkan siapa? Musa sebagai pendeta. Dia akan salahkan. Gara-gara lu ya, hidup gua sengsara di sini. Mendingan dulu gua menjadi orang biasa di rumah. Lebih enakan daripada ikut lu hidup susah-susah di padang gurun. Ya, gara-gara lu ya Musa, lu bawa gua sampai ke sini di padang gurun, terus makan apa, minum apa, gua mati di sini. Mendingan gua di Mesir tinggal kembali ke kandang. Ada bawang prei, apalagi saudara, minum gratis, makan gratis. Kan bangsa Israel bilang begitu. Musa ini bawa kami bikin tersesat. Ya kan? Mereka keluh kesah, tegar tengkuk, kepala batu. Itulah karakter orang kalau dalam kesesakan dia pasti keluar aslinya. Lalu disitulah hati akan teruji dalam keadaan terdesak itu. Dia mau lari kemana? Berharap kepada Tuhan, lari kepada kekuatan diri. Kadang kita sebagai hamba Tuhan juga terjebak, mendingan gua cari jiwa lah. Biar sedikit, tutup mata, tipu-tipu sedikit, yang penting kesusahan hidup selesai. Ya kan, kejebak saudara. Kesesakan hidup membuat segala macam cara digunakan. Halo, jangan, bukan dalam dunia sekuler saja, dalam dunia gerejawi pun, dalam rohani pun, kesesakan itu datang. Dan bagaimana cara kita menanggulanginya? Inilah kunci dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh supaya kita gunakan karunia untuk keluar dari kesesakan. Tidak pernah itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Jadi urusan keadaan hidup itu nanti Tuhan punya pekerjaan. Bukan kita yang cari kerja supaya keluar dari susah itu. Tidak saudara. Amin. Ketika kita fokus kepada apa maunya Tuhan, maka Dia yang akan menyelesaikan segala apa yang kita butuhkan itu. Bagian Tuhan Dia yang menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan kesesakan hidup itu. Jelas ya. Jadi di sini bangsa Israel sudah Tuhan bawa sampai mentok. Mereka mau mengandalkan kekuatan, tidak bisa. Mereka mau lari kiri ke kanan, tidak bisa. Mau ke belakang musuh, mau ke depan laut. Harapan pupus. Ya. Tidak ada lagi yang mau diharapkan. Tuhan akan membawa kondisi kita masing-masing akan sampai ke titik demikian. Amin. Untuk melihat keaslian hati kita. Kiri mentok, kanan mentok, belakang mentok, depan mentok. Tetapi orang yang suka bergaul dengan Tuhan, dia tahu ada cara Tuhan. Dia akan tenangkan hati. Musa tenangkan hati. Akhirnya Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Amin. Orang yang suka bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan keluarnya. Sekalipun kiri, kanan, depan, belakang mentok. Jadi kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel, akhirnya dia keluh kesah, salahkan Tuhan, salahkan hamba Tuhan. Jadi orang kalau sudah sesak, dia akan marah semua orang. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Ya, tanya Samuel, apakah yang telah kau lakukan? Jawab Saul, oleh karena aku melihat bahwa rakyat bersesak meninggalkanku, sementara engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, dan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, datanglah orang Filistin untuk menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Ketidakmampuan sabar, ya, dan keadaan terdesak, akhirnya dia ambil alih, ya, status orang Lewi sebagai yang mempersembahkan korban, ya. Ini lama kali orang Lewi ini, lama kali si Samuel ini yang nanti bicara. Udahlah pendeta lama, gua aja yang bicara sama Tuhan. Ini Saul, ya, anggap saja Samuel ini pendeta. Dia kan yang nanti bicara sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya terjadi. Pendeta lama, udahlah, gua aja si Saul. Si Saul datang,
dan dia yang mempersembahkan korban. Wah, padahal persembahan korban itu tugasnya pendeta. Ini Samuel ini lama kali. Musuh sudah datang, orang Filistin mau menyerang dia. Karena musuh itu 30.000 orang Filistin. Sedangkan yang menyertai Saul itu 3.000. Perbandingannya jauh. Makanya Saul itu but-but, ketakutan. Dia nggak sabar lagi dalam keadaan terdesak. Karena keadaan terdesak, dia ambil alih tugas pendeta, tugas Lewi. Tugas imam itu diambil alih. Saul ambil alih, makanya dia ditolak oleh Tuhan. Dia tidak jadi raja lagi. Tuhan tolak dia. Kenapa dia ambil alih tugas pendeta? Dengan mempersembahkan korban. Sehabis dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Samuel marah-marah si Saul. Akhirnya Saul menangis-menangis. Tapi Samuel pergi. Dia usaha untuk ambil ujung jumbai daripada Samuel, akhirnya koyak. Samuel punya jubah itu. Samuel bernubuat, kerajaan ini akan pecah. Dan seperti jumbai daripada jubahnya itu yang koyak, kerajaan itu pasti pecah. Buktinya benar, kerajaan itu pecah. Kerajaan Israel itu bagi dua, Yehuda dan Benyamin, 2 suku, dan 10 suku jadi kerajaan. Jadi ada Israel Utara dan Israel Selatan. Kenapa bisa terjadi? Tidak mampu untuk sabar. Ada kesesakan yang terjadi. Sesak. Ketika sesak datang, Saul kebingungan, kelabakan. Gimana ini orang Filistin 30.000, gua 3.000. Aduh, bisa mati saya ini. Cepat-cepat dia minta belas kasihan Tuhan, mempersembahkan korban. Salah. Jadi kalau orang sudah sesak, kelabakan, dia nggak peduli lagi perintah Tuhan. Hajar aja. Nggak peduli. Halo, ini terjadi dari Raja Saul loh. Ini Tuhan yang pilih raja ini. Selanjutnya ya, sebenarnya banyak sekali kisah Alkitab memaparkan. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 14. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Ini Raja Daud juga terdesak. Dia ada di daerah dari Filistin sebenarnya nih ya. Lalu dia melihat ada raja dari Filistin, Raja Akis. Dia ketakutan karena dia baru habis bunuh Goliat. Tapi sekarang dia ada di tempat musuh, terdesak dia. Mau tidak mau dia harus buat apa? Berlaku seperti orang gila. Halo, saudara, ya cerita-cerita Alkitab ini keadaan sesak itu begitu sukarnya sampai raja pun tidak mampu menerima keadaan yang sesak itu. Sehingga dia harus berlaku seperti orang gila supaya selamat. Itu Raja Daud, saudara. Keadaan yang terdesak. Tidak mampu untuk menerima keadaan itu. Nah, saya tidak lebih banyak. Banyak keadaan terdesak, keadaan yang begitu sesak sehingga orang tidak sabar dengan dia mengambil keputusan sendiri. Mengambil solusi sendiri, jalan keluar sendiri, keputusan sendiri. Kenapa keadaan begitu sesak di dalam hidupnya? Sehingga dia harus ambil keputusan sendiri. Kita lihat sekarang konteks Alkitabnya. Ya, bersukacitalah kamu dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, nah kita melihat kenapa Paulus atau firman Tuhan mengajarkan supaya waktu kesesakan datang itu Anda harus sabar. Kita harus sabar. Sabar yang bagaimana yang dimaksudkan dalam konteks bacaan kita ini. Saya sedikit membawa kita kepada latar belakang. Sedikit saya mengajarkan tentang historis ya. Daripada Roma ini, saudara. Ya, jadi pada waktu zaman
Ya, itu abad pertama. Saya sedikit menjelaskan. Jadi Tuhan Yesus lahir ini kan diperkirakan 4 sampai 3 sebelum Masehi, sampai berarti umur 30 berarti 27 Masehi. Ya, saudara mengerti ya, berarti 4 sampai 3 sebelum Masehi, berarti jaraknya sampai sekitar 27 Masehi. Karena 30 tahun. Kayak gitu. Nah, ini jadi abad pertama itu berarti dari 1 Masehi sampai 100. Nah, di tengah-tengah kehidupan hadirnya Tuhan Yesus ini kan hadir di dalam zaman kekaisaran Romawi, penguasa, kaisar. Makanya kitab Lukas mencatat dalam dan juga Kisah Para Rasul, Kaisar Agustus memerintahkan. Nah, jadi dalam dominasi dan penguasa otoriter yang kuat, yaitu kaisar. Disinilah jadi Yerusalem, Israel dalam penguasaan kekaisaran. Disitulah Tuhan jadi manusia di dalam Yesus, dan Tuhan Yesus hidup di dalam kekaisaran Romawi dan berkuasa di sana. Halo. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang percaya kepada Yesus dalam zaman itu, sehingga surat Paulus ini memerintahkan kepada orang-orang yang kepada Yesus untuk sabarlah di dalam kesesakan itu. Nah, kesesakan apa yang dialami oleh jemaat di kota Roma? Ya, saya ingin jelaskan sedikit di sini. Saya catat bahwa pusat ibu kota Roma, kekaisaran Romawi, yaitu Roma itu sendiri. Diperkirakan terdapat kurang lebih 50.000 orang Yahudi yang tinggal di sana sebagai orang asing atau pendatang. Dari penggalian lebih dari 10 sinagoge, rumah ibadah Yahudi, dan banyak kuburan Yahudi. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Roma itu diperkirakan 50.000 orang. Saat itu, abad pertama ya. Nah, kurang lebih 50 orang. 50.000 orang. Dan mereka di sana ditemukan juga yang namanya tempat ibadah orang Yahudi itu banyak di kota Roma. Jadi ini mau dibilang orang Yahudi yang merantau. Saudara bisa cari tahu orang Yahudi yang merantau, berdiaspora, datang ke kota Roma. Nah, kalau sudah hidup di Roma, maka otomatis ibadah mereka harus Yahudi dong, tidak ikuti gaya Roma. Sehingga makanya nanti ada Alkitab yang disebut sebagai Septuaginta. Itu terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke Yunani. Karena Roma itu memang dikuasai bahasa Yunani, Latin itu Roma. Tetapi orang-orang Roma khusus hanya dalam tempat-tempat tertentu. Begitu juga orang Yahudi yang tinggal di Roma. Mereka dalam ibadah lah mereka bahasa Yahudi. Tetapi di luar mereka bahasa Yunani. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ada tinggal juga di kota Roma. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolak akan Tuhan Yesus. Terjadi konflik, saudara, di kota Roma itu. Orang-orang yang menolak Yesus dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus dan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus itu sama-sama tinggal di kota Roma. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Orang-orang Yahudi ini kan tidak suka. Bahkan Paulus sendiri itu diancam dan hendak mau dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika dia memberitakan tentang Yesus, di dalam Yesus itu ada hidup kekal. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Itu kan ditentang. Yesus itulah penggenapan dari Mesias, janji-janji, nubuatan. Orang Yahudi tidak suka. Maka terjadi pertentangan. Maka ada kerusuhan di kota Roma itu, saudara. Kerusuhan inilah yang menyebabkan orang Kristen itu, orang-orang Yahudi Kristen, bahkan orang-orang nanti yang selanjutnya itu orang-orang kafir yang jadi Kristen. Maka mereka diusir oleh Kaisar Claudius, saudara ya. Jadi ada permusuhan, pertengkaran, perselisihan, pergesekan, tekanan dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu ditindas oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Makanya waktu kebangkitan pun murid-murid itu berkumpul, takut. Murid-murid itu harus berkumpul di satu tempat bersama-sama. Kenapa? Mereka ini semacam sekte yang diasingkan, yang belum sah secara, ini dianggap
agama palsu. Jadi orang semua takut. Murid-murid kan semua nanti matinya mati syahid. Gitu. Jadi waktu itu kesengsaraan datang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus mengalami satu kesesakan hidup. Kita baca Kisah 18 ayat 2 sampai 3. Ya, Kisah 18 ayat 2 sampai 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia. Ya, dengan Priscilla, Italia, ibu kota daripada Roma. Istrinya ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini diusir dari kota Roma. Yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya. Kenapa? Ada kerusuhan. Kerusuhan gara-gara siapa? Nah, saudara, dalam masa-masa kekaisaran itu sudah pasti ada yang namanya sejarawan Romawi. Ya, sejarawan Romawi ataupun seorang pengarang Romawi. Nah, di sini saya catat menurut Sotinus, seorang pengarang Romawi tahun 45, ini abad pertama, mengatakan Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma karena mereka terus-menerus menciptakan kerusuhan yang didalangi oleh seorang yang namanya Kristus. Catatan sejarah Romawi itu ada catatannya. Ya, Alkitab mencatat, tapi dalam sejarah Romawi pun ada mencatat bahwa Kaisar Claudius itu mengusir orang Yahudi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tinggal di Roma itu diusir. Mereka mengalami penganiayaan, kesesakan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kesesakan yang Paulus katakan itu adalah kesesakan karena percaya Yesus. Halo. Disinilah firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan itu. Ketika engkau dianiaya karena engkau percaya Yesus, sabarlah di situ. Ketika engkau dianiaya karena dalam hatimu ada Yesus, maka engkau harus sabar. Sabar karena apa? Karena pengandalan kepada Yesus membuat dunia tidak suka. Karena Yesus adalah terang dunia. Ketika terang itu hidup di dalam diri kita, maka dunia akan tidak suka. Dan dianjurkan kepada orang yang percaya kepada Yesus, sabarlah menerima itu di dalam kesesakan karena kamu percaya kepada Yesus. Amin. Karena ketika kita menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, maka dunia akan menggesek hidup kita. Karena itu konteks Alkitab mengatakan, sabarlah di dalam kesesakan. Kesesakan model apa? Kesesakan karena waktu Yesus tinggal di dalam hidup kita, kita diusir, kita disesah, kita dianggap bodoh, kita dianiaya, kita dianggap rendah, tidak dianggap, tidak dihormati, tidak disegani. Ketika kita percaya kepada Yesus, inilah yang firman Tuhan ajarkan, sabarlah di dalam kesesakan itu. Amin. Jadi kita bukan sabar. Kesesakan model apa yang harus kita sabar? Kesesakan oleh karena Yesus benar-benar tinggal di dalam hidup kita. Maka di situ kita harus sabar menerima segala kesesakan. Jadi kesesakan bukan karena uang kita hilang, dicuri, kita sesak hati. Sesak di sini bukan soal hal materi. Sesak di sini bukan soal apa yang ada di dalam dunia. Kita sesak bukan karena penderitaan yang ada di dalam dunia. Kita sesak bukan apapun yang kita alami. Tetapi kita sesak karena Kristus yang tinggal di dalam hidup itu membuat orang tidak suka dengan kita. Maka kita sesak. Terjadi kesesakan di dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita, orang menindas kita. Karena Kristus yang tinggal dalam hidup. Maka di situ kita harus sabar menerima. Amin. Wah, ketika kita mulai melayani Tuhan, ada jiwa-jiwa dilepaskan
orang mulai fitnah kita, orang mulai tindas kita. Ya, cara pertama gagal, maka cara kedua harus gosip, sebarkan fitnah supaya rubuh dia. Kenapa? Karena kita mulai tekun untuk mencari Yesus. Jiwa-jiwa mulai diselamatkan. Kita melayani jiwa-jiwa, jiwa-jiwa mulai dilayani. Supaya mereka dibebaskan, dilepaskan. Sorga terbuka, menyingkapkan segala sesuatu yang terjadi bagi pribadi orang itu. Dibukakan. Ketika kita mulai sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tuhan mulai memakai kita supaya jiwa-jiwa dibebaskan. Ada yang tidak suka, maka kita harus sabar kepada orang itu. Amin. Inilah yang artinya kesabaran itu. Arti dari sabar terhadap kesesakan itu bukan karena kesesakan belum dapat apa-apa, tetapi kesesakan karena pemberitaan Injil. Maka kita harus sabar di dalam pemberitaan karena Injil kita disiksa. Kesesakan karena Kristus, kesesakan karena kita memberitakan Injil. Maka di situ kita harus sabar. Amin. Kita bukan sabar karena kita belum dapat angpau. Bukan, sesak ini belum ada jalan keluar. Bukan saudara. Wah, kecil sekali itu pengertian kesesakan dalam kesabaran. Saudara jangan mengkebiri kebenaran firman itu. Terus melihat dengan cara pandang Alkitab yang murni. Bahwa kita merasakan kesesakan karena kita memberitakan kebenaran firman. Dan ada orang yang menghalangi. Maka kita harus sabar terhadap mendoakan pribadi orang itu. Sabar kepada kesesakan itu. Orang menindas, orang memfitnah, orang menggosip. Ketika kita mulai mendoakan pribadi-pribadi orang. Supaya mereka diselamatkan. Ya, Tuhan mengindahkan. Tuhan berbelas kasih kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Tetapi ada yang tidak suka, maka kita sabar menerima kesesakan itu. Amin. Ini pengertiannya, sabar kepada kesesakan itu. Ya, selanjutnya ada konflik di antara, makanya kalau Paulus bilang ada kaum hamba, ada tuan, ada hamba, ada Yahudi, non-Yahudi. Non-Yahudi itu lebih mengarah kepada orang Roma dan orang Yunani. Dikatakan mereka ini orang kafir karena banyak dewa yang mereka sembah. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi yang dianggap sebagai kafir, mereka percaya kepada Yesus, maka mereka konflik lagi dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu. Karena orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu menghendaki supaya orang-orang Romawi dan Yunani sebagai orang kafir itu harus disunat sebelum mereka percaya kepada Yesus. Maka terjadi kesenjangan lagi, saudara, konflik lagi. Karena orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani yang dianggap sebagai orang kafir ketika mereka percaya kepada Yesus, halangannya adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Makanya Paulus menantang itu. Bukan sunat lahiriah itu yang menyelamatkan, tapi hatimu yang harus disunat. Bukan sunat lahiriah itu yang menyelamatkan, yang membebaskan. Tetapi hati manusia itu yang disunat. Sehingga Paulus itu adalah hamba Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi maupun orang Yahudi. Sepanjang sejarah perjalanannya, dia membawa kebenaran firman bagi orang-orang non-Yahudi, orang Yunani dan orang Romawi, banyak diselamatkan. Terjadi konflik lagi ini di kota Roma. Tetapi di kota Roma itu karena diusir orang-orang Yahudi, maka orang-orang Kristen yang berlatar belakang Romawi dan Yunani itu tidak diusir. Mereka tinggal di kota Roma. Jadi orang-orang Kristen yang tinggal di Roma itu orang-orang yang berlatar belakang Romawi dan Yunani yang dicap sebagai kafir, saudara. Tetapi mereka sudah percaya kepada Yesus. Inilah Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal 1 dan seterusnya, mereka sudah melihat siapa pencipta mereka, tetapi mereka tidak sadar dan insaf. Mereka membangun satu berhala, membuat Tuhan dari segala jenis bentuk binatang. Sehingga Tuhan memberikan, menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. Kalau saudara baca itu. Karena mereka suka menyembah berhala. Memang latar belakang Roma Yunani begitu. Banyak dewa. Mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan menyerahkan
keinginan hati mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka lakukan? Segala kenajisan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terjadi. Jadi segala yang berhubungan dengan Tuhan itu kalau terjadi pelencengan atau miring, maka nanti di dalam hidup akan terjadi manifestasinya. Karena mereka membentuk Tuhan dari segala ciptaannya. Jadi ciptaannya Tuhan itulah yang mereka sembah. Maka akibatnya itu adalah segala kenajisan. Segala hal yang tidak baik mereka lakukan. Kalau saudara baca pasal 1, pasal 2 dalam kitab Roma itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mula-mula di Roma. Inilah yang Paulus kirimkan. Surat supaya apa? Ya, kalau mereka terdesak jadi zaman nanti, zaman Kaisar Nero itu lebih parah karena orang Kristen disesah, disiksa. Dituduh sebagai yang membakar kota Roma. Jadi orang-orang Kristen itu disesah, disiksa. Ngeri saudara. Tetapi surat Paulus, kebenaran firman kepada mereka, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kesesakan karena Injil. Kesesakan karena percaya Yesus. Kesesakan karena kita beritakan Injil. Ketika orang menyiksa kita karena Injil, di situ disarankan untuk sabar menerima. Amin. Selanjutnya saudara. Ya, selanjutnya. Saudara sudah bisa mengerti apa latar belakangnya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini slide saya jadi nggak jalan. Ya, selanjutnya. Dampak dari kesesakan yang pertama, ya, jadi ada dampak dari kesesakan. Nah, saudara kalau mengerti maksud kebenaran firman Tuhan yang ditulis ini tentang kesesakan, maka kita pasti mau menerima kesesakan itu. Amin. Karena kita tahu maksud dan tujuan dari kesesakan itu adalah supaya Injil semakin diberitakan. Ya, untuk kemajuan daripada Injil itu. Filipi pasal 1 ayat 12 hingga 13. Ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus itu dipenjarakan karena ia memberitakan Yesus Kristus itu. Mengalami masa kesesakan. Tetapi ia sabar menerima kesesakan itu. Karena ia tahu bahwa di dalam kesesakan, karena pemberitaan Injil itu, ternyata itu membuat Injil semakin maju. Jadi orang kalau mengerti dia itu sesak tetapi Injil itu semakin maju, dia akan rela menerima. Amin. Dia akan rela menerima, dia akan sabar menerima kesesakan itu. Dia akan senang menerima kesesakan itu. Karena dia tahu dia bergembira, senang. Kenapa dia senang? Karena dia tahu, wah, Injil semakin tersebar. Kaisar menjadi tahu, orang-orang yang di dalam penjara, panglima-panglima mulai kenal Yesus. Gara-gara saya percaya Yesus, saya dipenjarakan. Maka orang di dalam kekaisaran Romawi mulai kenal Yesus. Saudara, apa yang dilakukan Paulus ini di kemudian hari terjadi. Karena Kaisar Romawi yang pertama yang percaya Yesus itu namanya Kaisar Konstantinopel. Konstantin. Halo, Kaisar yang percaya Yesus. Kaisar Romawi itu akhirnya percaya Yesus. Konstantin. Makanya dia bikin ibu kota baru, Roma. Bukan di Roma lagi, tetapi di Konstantinopel. Dia kasih nama baru, ibu kota baru. Halo, gara-gara apa? Paulus rela menerima segala kesesakan oleh karena berita Injil. Supaya apa? Semua yang di istana, seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Kaisar tahu Paulus ini dipenjarakan oleh karena dia mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Dia akan bertanya-tanya, mencari tahu. Pada perjalanan sejarah ada seorang kaisar yang mengenal dan percaya Yesus. Namanya Kaisar Konstantin. Hebat saudara.
Ini yang membuat dia bergairah untuk sabar menerima kesesakan itu. Dia sukacita dengan kesesakan. Kenapa? Dengan kesesakan yang dia alami itu ternyata membawa kemajuan Injil. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya. Ya, masih dampak dari selanjutnya. Kemajuan ini, dampak dari kesesakan itu. Selanjutnya, Filipi pasal 1 ayat 14. Ya. Berani dan tidak takut memberitakan Injil. Ya. Filipi 1 ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, jadi oleh karena rela menerima satu kesesakan karena Injil, maka itu melahirkan satu keberanian baru di dalam diri. Ya, tidak takut lagi. Wow. Jadi orang yang rela menerima satu kesesakan karena pemberitaan Injil, dia sabar menerima, dan ada dampak yang besar yang terjadi karena semakin banyak orang percaya Yesus, dia akan semakin berani. Amin. Dia tidak takut lagi karena dia melihat kuasa Tuhan bekerja. Saudara baca tentang kisah daripada Simon Petrus dan Yohanes, mereka diadili oleh mahkamah agama. Kenapa? Karena mereka berdiri di pintu gerbang bait Allah. Emas dan perak tidak ada pada aku, tapi yang kupunya dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangunlah. Orang lumpuh itu sembuh. Gara-gara itu mereka diadili. Karena mujizat terjadi. Tetapi ketika mereka di dalam penjara, ya, lalu mujizat terjadi. Halo, semakin mereka berani untuk beritakan Injil. Amin. Paulus pun dipenjarakan. Ada kuasa Tuhan, malaikat Tuhan turun melepaskan. Akhirnya mereka semakin berani. Jadi waktu mereka disesah, dihajar, rela menerima. Masuk penjara, oke, silakan. Disesah, dihajar, rela menerima. Sabar menerima kesesakan itu. Karena mereka tahu dengan sabar menerima kesesakan, Injil semakin maju. Dan mereka akan semakin berani memberitakan Injil. Jadi fokus pemberitaan kebenaran firman yang berbicara tentang sesak, itu bukan sesak tentang yang lain. Amin. Bukan sesak karena dicekik. Karena kita curi barang orang, lalu orang cekik kita, lalu kita mulai menangis di kaki Tuhan menerima kesesakan hidup. Bukan saudara. Kesesakan oleh karena, apalagi saudara, yang ada di dunia ini bukan. Tetapi kita merasakan kesesakan itu hanya oleh karena kebenaran firman. Disitulah kita harus bersabar. Ya, Roma 5 ayat 3. Selanjutnya, menimbulkan ketekunan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, ya. Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Siapa yang mau bermegah di dalam kesengsaraan? Mana ada orang mau bermegah di dalam kesengsaraan, saudara? Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan atau kesesakan yang bukan dibuat diri sendiri. Amin. Ada kesesakan karena kita buat dosa. Sehingga hukuman datang, kita jadi sesak. Itu kesesakan supaya sadar, bertobat. Itu maksudnya. Kalau orang buat dosa, lalu datang sakit penyakit, datang tulah, datang kutuk, lalu dia terdesak, maka itu enggak perlu sabar. Harus cepat minta ampun sama Tuhan. Amin. Enggak butuh sabar di situ. Saudara merasakan, oh ini saya mengalami kesesakan hidup, sakit yang tidak dapat didiagnosis, tidak dapat disembuhkan. Saya mengalami kesesakan hidup. Oh itu enggak harus sabar. Cepat saudara minta hamba Tuhan berdoa, sadar bahwa oh ternyata ini kutuk dosa, ini dosa saya. Supaya cepat dipulihkan.
Tidak boleh sabar di dalam hal itu. Karena sabar yang sesungguhnya itu sabar karena pemberitaan Injil. Kita disesat, di situ kita sabar. Tetapi sabar bukan karena nanti akibat dosa lalu kita sabar. Tidak, kita harus cepat bertobat. Amin. Di situ letaknya sehingga kita mengerti arti sabar dalam kesesakan itu ya. Selanjutnya, membuktikan kemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kesesakan, penderitaan, berbagai-bagai pencobaan maksudnya adalah membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Jadi kalau kita tahu, oh maksud kesesakan ini adalah supaya iman saya semakin dimurnikan. Oh gak apa-apalah, udah saya sabar aja terima. Amin. Tidak cepat-cepat cari solusi untuk keluar dari kesesakan itu. Karena kita tahu Allah turut bekerja. Amin. Ya. Selanjutnya 2 Korintus 1 ayat 8-9, ketergantungan kepada Allah ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi tujuan dari kesesakan itu adalah supaya jangan kita bergantung kepada kekuatan kita. Amin. Jangan kita bergantung kepada apapun label yang melekat dalam diri kita. Tetapi kita mulai bergantung kepada Allah. Ini sungguh luar biasa. Ya, selanjutnya ya, kita lihat ada 5 poin itu ya, dampak daripada dari kesesakan itu. Kemajuan Injil, makin berani dan tidak takut memberitakan Injil, menimbulkan ketekunan, membuktikan kemurnian iman, ketergantungan kepada Allah. Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita sabar dalam kesesakan, kesesakan yang dimaksudkan adalah hal seperti begini, kira-kira saudara mau menerima atau tidak? Kalau kita mengerti konteks Alkitab dengan benar bahwa maksud kesesakan adalah mendatangkan akan kemajuan Injil, sehingga kita harus sabar. Kita mengerti bahwa kesesakan itu membuat kita menjadi berani dan tidak takut. Kesesakan itu menimbulkan ketekunan, ya, bahkan memurnikan iman percaya kita dan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pasti kita akan rela menerima segala kesesakan itu dengan kesabaran. Amin. Orang yang mengerti kebenaran firman ini, dia akan sabar menerima kesesakan. Karena dia tahu bahwa waktu dia sabar menerima kesesakan ini, dia akan memperoleh pemurnian imannya kepada Yesus Kristus. Dia akan memperoleh kemajuan Injil di dalam dia memberitakan Injil. Semakin dia maju di dalam memberitakan Injil, maka dia akan rela menerima segala kesesakan hidup. Amin. Jangan lagi saudara menolak kesesakan. Amin. Amin. Mau enggak ini? Semua orang selalu menolak yang namanya kesesakan, saudara. Pinginnya yang wow-wow, yang heboh, yang keren. Tetapi Alkitab mengajarkan sabar untuk terima kesesakan. Kesesakan itu menjadi bagian dari hidup. Amin. Jangan cepat-cepat keluar dari sana. Terima itu. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Jadi memikul salib dan mengikut Yesus, itu bagian dari hidup.
Jadi saudara punya pengharapan adalah jangan supaya cepat-cepat keluar dari kesesakan. Wah, rugi saudara. Perjalanan hidup kita bukan saja mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan, tetapi turut serta juga dalam memikul salib. Amin. Banyak orang hanya menginginkan supaya dia dapat mujizat-mujizat. Ya, segala sesuatu bertambah maju, sukses. Ya, enak perjalanan hidup inilah yang dicari, yang instan-instan. Tetapi yang sesungguhnya, ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Jadi waktu kita percaya Yesus, jangan di hati kita cuma berpikir, kalau Yesus top chair itu, ya, segala sesuatu pasti mulus, enak, mantap, tambah maju, tambah kaya, tambah sukses. Kalau Yesus mah, giliran salib datang, oh itu kutuk tolak dalam nama Yesus. Orang tidak mau menerima yang namanya salib. Padahal Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan memikul salib Tuhan Yesus, tapi memikul salibnya sendiri. Amin. Selanjutnya, ya, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Perhatikan baik-baik loh, sebab kepada kamu dikaruniakan. Orang kalau bilang dikaruniakan ini berarti diberi cuma-cuma, gratis, kasih karunia. Nah, kalau gratisnya itu berkat, cepat. Tapi kasih karunia, berkat itu adalah menderita untuk Yesus. Oh, tunggu dulu. Ternyata menderita untuk Yesus itu kasih karunia. Amin. Jangan saudara hanya kejar Yesus dapat berkat, tetapi kejar Yesus untuk menderita bersama dengan Dia juga. Itu kasih karunia yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi dua hal ini harus sejalan, harus balance, ya. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, ya, Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu kasih karunia. Penderitaan untuk apa? Penderitaan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Amin. Kesesakan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Maka di situ balance. Amin. Orang lebih mengejar Yesus karena wah, top chair itu Tuhan Yesus. Solusi mantap. Ya. Santet enggak, kalau santet datang, kalau ada Yesus enggak mampan. Oh, Yesus ya. Oh, oke deh, gue percaya Yesus. Giliran ya mulai menderita. Ikut Yesus kok menderita juga ya. Langsung ditolaknya. Ternyata ikut Yesus itu juga, ya, adalah kasih karunia kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Amin. Kemungkinan ini ayat yang terakhir. Selanjutnya, ayat yang terakhir. Oh ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan saudara takut untuk sabar di dalam penderitaan, karena kita tahu bahwa Yesus ada di sana. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Yesus ada di sana ketika kesesakan oleh karena kita beritakan Injil. Bukan karena kesesakan, oleh karena kita kedapatan mencuri. Digebukin lalu masuk penjara, kita sesak. Lalu baru kita sabar terima. Oh bukan saudara, bukan. Kita sabar karena kita beritakan Injil. Gara-gara Yesus saya dipenjarakan. Itu akan membawa kemajuan. Dan Tuhan turut bekerja. Ada kuasa besar yang akan terjadi. Amin. Penjara terbuka. Semua yang mengikat tangan terlepas.
Jadi sasaran kesabaran itu harus tepat. Amin. Sasaran untuk sabar itu harus tepat. Sabar karena apa? Sabar karena Injil yang ada dalam kita membuat orang menyiksa kita. Baik itu kebenaran firman Tuhan. Sudah pasti orang yang mau bersabar di dalam kesesakan, maka ia pasti tekun di dalam berdoa. Kalau tanpa doa juga orang tidak mungkin sabar. Amin. Amin. Orang yang sabar itu orang yang tekun di dalam doa. Gitu. Baru dia bisa memiliki satu kesabaran. Kesabaran yang dia miliki itu bukan kesabaran lahiriah manusia, tetapi kesabaran yang dilahirkan karena pengenalan pergaulan di dalam Yesus Kristus itu. Kesabaran dari Yesus itu mengalir dalam hidup kita yang memampukan kita untuk menerima segala kesesakan. Jadi sabar yang di sini juga adalah sabar yang lahir dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dia yang mampu sabar menerima segala kesesakan hidup, diludahi, dimaki sampai disalibkan. Kayak gitu. Dia punya kekuatan kesabaran itu. Itu yang nanti menyuplai dalam hidup kita. Jadi kita menggunakan kesabaran adalah kesabaran Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Karena kalau manusianya kita, sebelum matahari terbenam juga kita udah bacok orang. Sabar itu enggak akan bisa. Tetapi kesabaran yang dari Kristus yang akan memampukan kita untuk menerima segala kesesakan. Baik, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.